Shalom, selamat malam. Apa kabar? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya bersama teman saya dalam sebuah pelayanan di kota Jayapura. Kami mendoakan sebuah keluarga melakukan doa pelepasan dan pembakaran terhadap jimat-jimat perdukungan yang ditaruh di rumah orang tersebut. Di dalam doa kami, di dalam pujian kami, di dalam penyembahan kami kepada Tuhan, dengan berbagai pujian dan penyembahan yang kami nyanyikan, salah seorang anggota keluarga yang kami layani dirasuki oleh iblis yang bernama Lucifer, raja kegelapan. Saudara, apa yang perlu Anda tahu? Ketika kami melakukan komunikasi di dalam nama Yesus, kami memerintahkan si iblis itu untuk mengungkapkan apa tujuannya, apa maksudnya untuk menghancurkan keluarga tersebut. Dan terungkap dalam pengakuan Lucifer bahwa dia menginginkan rumah tangga tersebut hancur karena salah satu anggota keluarganya yang menginginkan harta warisan orang tuanya harus dimiliki penuh, sehingga dia menggunakan kuasa Lucifer untuk menghabisi keluarganya itu. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat menyelamatkan keluarga yang kami layani itu. Sakit demi sakit, sebelumnya sakit demi sakit yang dialami oleh keluarga yang kami layani itu bergantian. Dan sangat menyakitkan Lucifer bekerja untuk bagaimana cara menghabisi keluarga tersebut. Kemudian pengakuan Lucifer juga bahwa anak yang dia rasuki itu adalah seorang gadis muda. Ya, dia cantik, kesehariannya sopan. Tetapi sayangnya, kehidupan rohaninya tidak dibangun dengan baik. Kehidupan rohaninya juga turut dihalangi oleh orang tuanya. Karena orang tuanya sering menghalangi untuk dia tidak boleh pergi beribadah. Termasuk harus mengikuti kemauan ayahnya untuk menemaninya jalan ke sana kemari tanpa arah yang jelas. Bahkan menemani ayahnya untuk mabuk. Dari situlah Lucifer menangkap peluang itu, sehingga mulai menjaga, menawan roh dari gadis itu. Pengakuan Lucifer bahwa dia ingin menikahi gadis itu. Dia suka gadis itu. Sehingga setiap laki-laki yang hendak mendekati gadis itu, pasti Lucifer tidak segan-segan untuk menghajar mereka. Sehingga keserian gadis itu, Lucifer menginginkan dia hanya terkurung di dalam kamarnya setiap hari. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh jalan-jalan. Tetapi kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan luar biasa, saudara. Lucifer akhirnya dengan darah Yesus, Tuhan mengungkapkan Lucifer
turut menyiapkan pedang seperti pedang raja kegelapan untuk mau menghabisi gadis itu. Tapi rencana Tuhan yang begitu indah. Sehingga keluarga yang kami layani itu, keluarga yang kami doakan pelepasan itu, dan pemutusan kuasa iblis dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dan hari ini keluarga yang kami layani itu dan gadis yang kami layani itu juga sudah bebas dari kuasa Lucifer. Untuk itu saudara, berdasarkan pengalaman dalam pelayanan penginjilan saya, pelayanan mendoakan orang, pelayanan dalam memutuskan kuasa kegelapan terhadap keluarga tersebut maupun umat Tuhan yang lain yang saya layani. Tuhan minta kepada kita di dalam Amsal ayat 4. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Tuhan meminta kita bahwa jagalah dirimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya mau kasih tahu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu menandakan bahwa pribadi Anda harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Hubungan baik diri Anda, pribadi Anda dengan Tuhan itu harus garis lurus. Hubungan seperti anak dan ayah. Hubungan seperti anak dan ibunya. Itu namanya kewaspadaan. Sehingga kita menjaga diri. Karena hubungan baik di dalam hadirat Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari 1 kali 24 jam. Kecuali kita tidur. Kita selalu menyanyikan lagu-lagu rohani. Lagu-lagu pujian penyembah. Maka dengan sendirinya kita telah membentengi diri kita dari kuasa kegelapan. Dengan sendirinya kita telah mempersenjatai diri kita dengan senjata Allah. Senjata Allah ialah firman Tuhan. Senjata Allah ialah selalu memuji dan menyembah Tuhan di dalam hadirat. Dengan demikian, maka kuasa kegelapan tidak bisa menyentuh Anda. Kuasa kegelapan ketika melihat Anda, dia takut dan gentar. Karena yang hidup di dalam diri Anda adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus hidup di dalam Anda, di dalam pribadi Anda, di dalam pikiran Anda, di dalam perkataan Anda, di dalam perbuatan Anda, maka setiap persoalan yang Anda alami, Tuhan telah menyelesaikannya bagi Anda. Tuhan pasti mengerjakan bagiannya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi Anda di dalam menyelesaikan setiap persoalan. Persoalan apa saja? Persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan jodoh, dan berbagai persoalan lain. Bahkan apa yang kita inginkan belum kita minta sama Tuhan, Tuhan sudah kabulkan. Waspadalah, jagalah dirimu supaya Anda tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Supaya Anda tidak jatuh dalam dosa.
supaya tetap pikiran, perkataan, dan perbuatanmu tetap seturut dengan kehendak Allah. Karena di dunia ini yang kita sebetulnya lawan adalah bukan lawan manusia fisik, tetapi yang kita lawan adalah roh kegelapan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Di sana Tuhan mengingatkan kita bahwa sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Waspadalah, iblis setiap hari 1 kali 24 jam selalu mencari celah bagaimana caranya agar dia bisa masuk, menguasai roh kita, menguasai jiwa kita, dan menggiring kita ke dalam dosa yang bermuara kepada kebinasaan. Maka lengkapilah dirimu dengan senjata. Jam doa, fokus. Jam doa harus ditekun, ditaati, dan harus punya komitmen. Bacalah firman Tuhan dan selalu pujian dan penyembahan di dalam diri Anda. Maka dengan demikian, kuasa yang sama yang dimiliki oleh Tuhan, Tuhan pasti memberikan kuasanya kepada Anda untuk menjalani kehidupan di dunia ini, termasuk kuasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kita. Mari fokus dirimu dan kehidupan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.